Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam panggang Minang yang enak, gurih, dan juga buket banget. Ini kita siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha. Ini gendut banget Flavis ayamnya. Dua kayak gini, dua potong ini beratnya 1 kilogram Flavis. Makanya kita sayat-sayat nanti bumbunya biar lebih cepat meresap. Sekarang kita siapkan bumbu keringnya dulu. Ada kayu manis, kembang kapulaga, dan juga ada merica, kembang peka, dan juga ada cengkeh dan jinten. Ini mau kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai ulekan aja. Kalau sudah halus ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu basahnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, cabai rawit hijau, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga kunir. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya, kita tumis sampai nanti tanek. Baru kita tambahkan bumbu keringnya. Kemudian di sini kita siapkan juga daun kunyit dan juga ada laos, daun salam, dan juga serehnya. Kita aduk-aduk lagi, numis bumbunya apinya kecil aja Flavis supaya nanti nggak cepet gosong, terus bumbunya tuh bener-bener wangi dan tanek banget. Kalau sudah, kita akan masukkan ayamnya. Nah, ini mau kita bolak-balik. Ini karena gendut banget jadi agak susah ini dibolak-baliknya. Nah, kita akan masak sampai nanti dia berubah warna pucat, baru masukkan santannya. Kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kadang-kadang kalau nggak mau pakai gula ya boleh, nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini harus sering kita aduk supaya santannya nggak pecah. Dan ini mau kita masak sampai nanti kuahnya itu susut tapi masih ada sedikit nyemek-nyemeknya gitu. Soalnya nanti kuahnya mau kita maem juga pakai nasi. Nah, untuk ngerebus ayamnya pakainya apinya kecil aja Flavis supaya nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam kampung ya boleh banget, nanti ngerebusnya lebih lama berarti. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah selesai kita ungkep, sekarang mau kita panggang. Manggangnya boleh pakai teflon kalau mau yang simple, boleh pakai oven ataupun mau pakai bakaran arang ya boleh banget. Nah, ini kan tadi masih ada kuah-kuahnya. Ini mau kita siramin ke atas ayam yang sudah kita panggang. Jadi enak banget Flavis, ayamnya udah enak, tambahin kuahnya lagi, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal goreng ati yang enak banget. Ini atinya kita pakai ati yang sapi ya. Kemudian kita memotong-potong, motong-motongnya boleh sebelum direbus ataupun setelah direbus. Hari ini aku motong-motongnya sebelum direbus. Tapi pastikan kalau sebelum direbus pisaunya harus tajam biar nggak hancur. Nah, pada saat ngerebus ini kita tambahkan juga daun salam supaya nanti lebih wangi. Tapi nggak usah khawatir kalau ati sapi itu nggak seamis ati ayam Flavis. Jadi rasanya itu lebih enak, terus juga lebih buket gitu. Kalau sudah direbus, kita siapkan bahan lainnya. Siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong-potong. Motong-motongnya kotak-kotak boleh, ataupun mau panjang-panjang ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Jangan lupa direndam air biar nanti nggak biru. Kemudian kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti warnanya merata. Udah cantik banget kayak gini. Ini tandanya sudah matang. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya sama seperti tadi ya. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Terus kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai pete. Ini petenya tua banget Flavis nih. Kalau kita maem tuh meletus gitu. Sekarang kita siapkan juga bumbunya. Ini kita pakai cabai merah yang sudah direbus ya, supaya nanti warnanya lebih cantik. Nah, ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit air. Kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan tumis
Yang kita tumis dulu tadi bawang dan juga kemirinya ya. Nah ini sudah mateng. Sekarang kita masukkan cabenya, kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti benar-benar tanek banget. Jangan lupa tambahkan daun salam biar nanti makin wangi. Kalau misalnya sudah tanek, di sini kita tambahkan garam, gula, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, masukkan atinya. Ini nggak perlu digoreng ya, jadi kita langsung gongsong sama bumbunya. Tapi gongsongnya agak lama Flavis, supaya nanti benar-benar udah matang, udah menyatu dengan bumbunya. Baru di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Kita masukkan peteknya, kemudian kentang yang sudah tadi kita goreng. Nah sekarang kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Ini karena masaknya banyak Flavis, jadi harus pelan-pelan ngaduknya. Nah ini warnanya udah cantik banget, aromanya sudah wangi banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur. Ini sayurnya cocok banget untuk kita pakai lontong ataupun pakai kupat. Untuk bahan isiannya di sini kita pakai ayam dan juga ada walu cipang atau labu siam. Untuk ayamnya boleh pakai bagian apa aja. Kalau aku pakai bagian dada, tapi bisa pakai paha ataupun sayap. Nah untuk labunya di sini kita potong tipis-tipis, habis itu kita potong lagi panjang-panjang kayak gini. Kita akan potong semuanya sampai nanti habis. Kalau sudah habis, ini mau kita sisihkan dulu, terus kita mau bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan lombok merah keriting. Ini biar nanti warnanya tuh merah cantik ya. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemiri. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, apinya jangan terlalu besar. Ini akan kita masak sampai nanti bumbunya wangi banget. Warnanya juga udah merah cantik, baru kita masukkan laos dan juga daun salamnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu. Labunya belakangan ya, karena labu kan sebentar mateng. Jadi kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu. Begitu ayamnya masuk, ini jangan langsung dikasih santan ataupun air. Ini mau kita masak sebentar sampai nanti ayamnya kaku dan juga sudah berubah warna pucat. Ini biar nanti ayamnya itu nggak bau yang amis gitu. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita akan masukkan santan. Ini santannya tadi aku habis meres sendiri Flavis, jadi rasanya itu lebih seger, gurih dan ada manis-manis kepiye gitu. Sini kita tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa, bisa pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya boleh. Kita akan masak sampai nanti kuahnya rada susut, pokoknya bumbunya udah ngeresep, ayamnya udah enak banget. Jangan lupa harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Karena kalau santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan santan kemasan. Kalau sudah, kita masukkan labu siamnya. Kalau labu siamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena labu sebentar banget matang. Kita aduk, kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, tunggu sebentar. Habis itu udah deh, ini udah mateng, warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Udah, kita tinggal siapkan nasi, ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep rawon. Wah ini masakannya mau Jawa Timur Flavis, tapi aku Jawa Tengah juga suka banget sama resep yang satu ini. Rasanya enak banget, gurih banget, karena rempahnya tuh bener-bener pepek banget. Nah untuk daging sapinya kita pilih daging sapi yang ada sedikit lemak-lemaknya atau sandung lampurnya Flavis, supaya nanti rasanya itu jadi makin gurih banget. Tapi kalau misalnya Flavis, aku nggak mau yang daging ada lemaknya, ya wis nggak apa-apa, pakai yang khas dalam juga boleh.
Kemudian ini kita potong kotak-kotak. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih, dan kita akan rebus sampai nanti setengah matang ya. Nah biasanya kalau kita ngerebus daging sapi kan suka ada kayak busa-busanya gini kan. Nah ini busanya kita buang supaya nanti kuahnya makin seger lagi. Sementara ini kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Di sini udah komplit banget, ada bawang, brambang, kunir, jahe, ketumbar, kemiri. Kemudian ini kita haluskan. Oh ya Flavisnya ada satu yang lupa nih, bumbu utamanya yaitu keluaknya. Gimana sih Flavi kasih ini keluaknya, nggak boleh ketinggalan ya. Kemudian kita lanjut haluskan lagi. Kalau misalnya sudah halus, ini kita angkat, kemudian kita langsung tumis bumbunya. Untuk tumisnya di sini kita pakai api yang cenderung kecil ya, supaya nanti nggak cepet gosong. Pokoknya apinya harus kecil. Harus sering kita aduk, Terus habis ini kalau misalnya sudah aromanya harum banget, baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada daun jeruk, daun salam, laos, kemudian serehnya juga nggak boleh ketinggalan. Nah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aroma dedaunan ini benar-benar wangi banget dan udah panak banget. Baru kita akan langsung cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Nah ini tambahkan lagi air ya, karena tadi kan kita rebus airnya susut. Nah, kita tambahkan lagi. Kemudian di sini kita tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Di sini aku penyedap rasanya pakai kaldu sapi bubuk ya, tapi Flavis bisa memakai micin itu juga boleh, kaldu jamur juga boleh. Ini kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya, dan nanti dagingnya juga sampai empuk banget. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini warnanya tuh cantik banget, aromanya juga harum banget. Nah ini bisa kita sajikan dengan toge, kemudian telur asin dan juga jeruk nipis. Nah kalau misalnya Flavis mau pakai sambal, bisa pakai sambal rebus ya. Kemudian nanti jangan lupa taburin pakai brambang goreng. Wes Jan, ini menu favoritnya Flavi kasih banget. Apalagi nanti maknya pakai nasi anget, terus ada tempe goreng sering tuh yang tebel-tebel itu loh, itu nanti enak banget. Terus kerupuknya itu bisa pakai kerupuk yang bunder-bunder ataupun kerupuk yang udang, itu enak banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Flavis tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah, tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam. Flavis bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah ini pada saat ngerebus Flavis kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk Flavis yang pengen hemat minyak, karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Flavi Kasih ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan.
Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus, ini kurang lebih 30 menit, udah empuk banget. Nah, sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah, karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget, Flavis. Nah, di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi Flavis yang nggak suka gula sama sekali, boleh di skip gulanya. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya, supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget, yang simple banget, dan kita akan pakai sayap ayam. Ini akan kita masak ayam pedes manis. Wis jan, pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada brambang, kemudian kita pakai bawang juga. Kemudian karena di sini maunya yang pedes, jadi aku tambahin cabai rawitnya yang banyak aja. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Nah, ini supaya nanti warnanya cantik. Sementara kalau cabai rawitnya biar pedes banget rasanya. Tambahkan air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, beri air. Kalau sudah mendidih kita akan rebus terlebih dahulu sayap ayamnya. Ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu dicemplungin terus tunggu mendidih 3-4 menit aja udah cukup. Kemudian ini kan kita angkat dan kita akan sisihkan, kemudian airnya kita buang. Nah, kalau udah melalui proses ini dijamin masakan ayam kita wis enak banget pokoknya. Oke, sekarang kita akan siapkan wajan lagi, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini gongsongnya itu pakainya api kecil aja, jadi biar nanti aromanya harum banget, terus nggak gosong, terus bumbunya bener-bener tanak banget. Teksturnya itu udah agak kering kayak gini Flavis. Nah, ini tandanya bumbunya sudah matang. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian ini akan kita aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula pasir, gula Jawa juga boleh, garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kemudian boleh kaldu jamur, boleh pakai micin. Kalaupun nggak pakai penyedap rasa juga rasanya wis enak banget. Kemudian kita akan tambahkan lagi air, kita akan aduk rata. Nah, ini apinya kita besarin dulu. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu susut separuh atau asat, setengah asat gitu maksudnya. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah setengah asat, baru nanti kita akan cemplungin kecap manis. Nah, hari ini aku masak ayam pedes manisnya itu kecapnya di akhir masakan. Nah, ini nanti akan membedakan ayam kecap manis biasa dan ayam kecapnya dari Flavikasi. Pokoknya rasanya enak banget dan beda dari resep-resep Flavikasi sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya kecapnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Jadi nggak sampai asat banget, kayak ada tekstur nyemek-nyemeknya gitu kalau orang Jawa bilang.
Nah, kalau teksturnya udah begini, ini sudah siap kita angkat. Ini bisa langsung dimakan begini aja pakai nasi anget, terus pakai kuahnya. Ini rasanya bener-bener enak banget. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa panggang sebentar pakai oven, ataupun pakai air fryer, ataupun pakai teflon itu juga boleh, ataupun mau dibakar pakai bamba itu juga nanti rasanya enak banget. Apalagi nanti kita maemnya pakai lalapan ataupun sayur asem atau sayur sup, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih seneng banget. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep iga bakar kecap yang enak banget. Kita kan suka makan iga bakar tuh kadang di restoran, itu kan enak banget rasanya dan harganya juga lumayan mahal. Nah, hari ini kita akan bikin sendiri di rumah, lebih hemat dan juga pastinya lebih enak banget. Kalau di tempat Flavi Kasih ini iga kayak gini, ini 1 kilonya cuman 70.000 doang dan itu masih murah banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri, kemudian di sini kita pakai bawang putih, kemudian di sini kita pakai brambang, kemudian kita tambahkan lagi jahe dan beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Nah, bawang bombaynya itu wajib ada ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang bombay, bisa juga digantikan pakai yang onion itu loh, yang kayak mirip bawang bombay cuman warnanya merah. Itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bumbunya sampai nanti mateng dan harum. Baru setelah ini kita akan cemplungin bawang bombaynya. Setelah bawang bombay masuk, kita akan tambahkan lagi kayu manis. Sekarang kita akan aduk-aduk lagi, kita gongsong lagi sampai semua bumbunya mateng dan aromanya harum banget. Kalau misalnya sudah kayak gini, baru kita akan cemplungin iganya. Nah, ini penting ya, jadi iganya itu nanti jangan langsung ditambahkan air. Jadi kita akan aduk-aduk dulu, atau kita akan masak dulu sebentar sampai nanti dagingnya berubah warna pucat dan sudah kaku. Nah, ini kita akan tutup dulu sebentar. Kemudian kalau misalnya kira-kira dagingnya sudah berubah warna seperti ini nanti baru kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, kecapnya di sini aku pakai kecap kencana Flavis. Ini teksturnya ringan dan warnanya itu enggak terlalu pekat. Kalau misalnya nanti Flavis pakai kecap yang lebih pekat, kayak misalnya kecap bango atau kecap ABC, itu nanti jumlahnya boleh dikurangin dari resep aslinya. Di sini kita tambahkan lagi saus tiram, kemudian ada gula pasir, kemudian garam. Kalau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian setelah ini baru kita akan tuang air. Nah, ini airnya wajib nyemplung kayak gini. Jadi nanti biar bener-bener empuk banget. Nah, cara merebusnya pertama-tama kita akan rebus pakai api besar dulu. Setelah mendidih kita akan kecilkan apinya. Jadi bikin iga bakar itu dagingnya tuh harus empuk banget, tapi tulangnya nggak boleh lepas Flavis. Itu nanti yang bikin dia cantik terus enak. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai presto juga boleh. Jadi caranya kalau mau pakai presto juga apinya harus agak kecil. Biasanya kadang-kadang kalau pakai presto apinya terlalu besar, nanti dagingnya empuk, terus habis itu tulangnya lepas. Nah, itu nanti nggak cantik lagi. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Flavis ini sudah aku rebus selama hampir 2,5 jam menggunakan api kecil. Ini warnanya cantik banget dan dagingnya sudah bener-bener empuk banget. Sekarang kita langsung bakarnya sengaja pakai bamba supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Bisa juga sih pakai kayak teflon, itu cuman dia nanti nggak ada aroma sangit-sangitnya. Biasanya itu yang bikin bakaran tuh jauh lebih enak kalau ada aroma sangit-sangitnya. Nah, ini kan masih ada bumbu bekas ungkepannya. Nah, itu bisa kita olesin pada saat kita bakar iganya. Nah, ini 2-3 kali aja udah cukup. Yang penting kita dapat aroma sangit-sangitnya. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Flavis. Ini udah cukup kita bakar. Ini aromanya harum banget dan warnanya juga cantik banget.
Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sajikan di meja makan. Ini cukup untuk 1 kali makan sak keluarga, karena gede-gede banget ya. Aku beli tadi sebanyak 1,5 kilogram. Nah ini kita akan makan pakai sambal terasi. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado daging sapi. Ini rasanya enak banget. Hari ini Flavikasi mau bikin versi yang sedikit pedas dan rodok manis. Tapi nanti Flavis juga bisa bikin yang versi pedas banget terus gurih asin, itu juga bisa banget. Nah ini daging sapinya, cari daging sapi yang kualitas bagus ya, supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Dan yang pasti Flavis carinya yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak. Nah ini daging sapinya akan kita potong tipis-tipis bagi Flavis. Kalau misalnya mau lebih cepat empuk, motongnya itu ngikutin Flavikasi kayak gini ya. Jadi dia ngelawan serat, nggak ngikutin serat. Jadi nanti pada saat di maem rasanya empuk gitu. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kunir, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Kemudian beri sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita masukkan dagingnya ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan lagi daun jeruk, daun salam, dan juga air. Nah, di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, gula pasir juga boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih cepat juga bisa pakai presto, tapi aku lebih suka masaknya tuh pakai api kecil terus masaknya lama. Rasanya lebih enak aja gitu. Kemudian ini kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai benar-benar empuk dan asat seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Nanti kita akan goreng sambil menunggu dingin. Di sini kita akan siapkan untuk bumbu baladonya. Nah, untuk bumbu baladonya di sini simpel banget, Flavis. Kita hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah besar. Bagi Flavis yang pengen rasanya pedes banget, itu tinggal tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Setelah mateng ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan haluskan. Nah di sini Flavikasi menghaluskannya itu nggak pakai blender, nggak pakai chopper, tapi pakai ulekan. Nah hari ini aku maunya tekstur sambal baladonya dia rodok kasar, jadi nggak halus banget. Nanti rasanya lebih cantik dan beda aja gitu. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis tekstur sambalnya. Ini masih kasar dan tampilannya juga cantik banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan goreng daging sapi yang sudah kita ungkep dan sudah dingin. Nah gorengnya itu nggak usah lama-lama karena ini kan kalau aku kan rasanya rodok manis, jadi cepet banget gosong ya, jadi sebentar aja masaknya. Jangan lupa diwolak-walik. Nah nanti kalau misalnya kira-kira warnanya sudah coklatan seperti ini tandanya sudah mateng dan kita siap angkat. Beda kalau misalnya nanti Flavis maunya yang rasa dagingnya lebih ke gurih asin, itu pada saat ngungkepnya gula Jawanya atau gula pasirnya dikurangin. Nah ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya biarin aja, kita akan pakai untuk gongsong bumbu baladonya. Nah ini memang sengaja ya, kalau masakan jenis ini memang perlu minyak yang agak banyak supaya lebih gurih dan juga lebih tahan lama. Ini walaupun nggak dimasukin kulkas 2 hari juga nggak bakalan basi, apalagi masuk kulkas nanti bisa awet banget. Misalnya Flavis mau 1 minggu atau 2 minggu, tinggal masukin kulkas aja, nanti kalau malam tinggal ngangetin. Ini jangan lupa masukin gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Baru kita akan cemplungin daging yang sudah tadi kita goreng. Nah kalau dagingnya udah masuk, kita kecilkan apinya ya, jadi bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya. Ini rasanya enak banget karena dagingnya udah gurih, terus kita tambahin aduk pakai sambal juga, sambalnya udah gurih banget. Wis jan enak banget pokoknya.
Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini langsung kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kita tinggal mengambil nasi anget yang banyak wis jan. Kita tinggal tambahin sayur asem atau sayur sup atau sayur bening wis jan, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih tahu nih gimana caranya bikin ketupat dengan cepat. Jadi mulai sekarang Flavikasi udah nggak perlu lagi buang-buang gas untuk membuat ketupat. Oke, nih pertama-tama siapkan beras sebanyak 500 gram. Kemudian berasnya direndam dulu selama 1 jam ya. Kemudian kalau sudah direndam, ditiriskan seperti ini. Nah sekarang kita siapkan bungkus ketupatnya. Nah untuk bungkus ketupatnya aku beli jadi aja. Jadi nanti tinggal dicuci dan diisi. Nah cara ngisinya gini Flavis, itu di bagian atasnya dibuka dulu. Nah kemudian kita isi berasnya. Nah di sini aku pakai jenis beras yang sedang ya. Jadi bukan yang pulen dan juga bukan yang perak. Jadi jenis beras yang sedang. Dan ini menurut aku cocok untuk bikin ketupat. Nah sekarang kita isi. Nah ukurannya segini Flavis, kira-kira ya 3/4, jadi di atasnya setengah. Kalau misalnya setengah nanti masih kelembekan, jadi di atasnya setengah. Ini aku jadikan 8 ketupat. Ini ketupatnya ukuran yang sedang ya, jadi kan ada yang suka besar tuh ketupatnya. Nah ini ukuran yang sedang. Nah kita ikat, kita akan masak menggunakan rice cooker ya. Nah supaya cepat memasaknya, airnya pakai air yang mendidih ya. Jadi air direbus dulu sampai mendidih. Kemudian tuang seperti ini sampai nanti ketupatnya kecemplung. Nah kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita angkat dan kita akan masukkan ke dalam rice cookernya. Di sini aku memakai rice cooker digital dari Revel ya. Di sini canggih banget, ini udah touchscreen loh. Dan juga di sini banyak banget menu yang bisa Flavis pilih, mulai dari masak nasi, ngerebus, ngukus, dan masih banyak yang lainnya. Di sini karena untuk merebus, jadi akan aku rebus selama 1 jam ya. Nah, kita buka. Ini sudah aku rebus selama 1 jam. Ini sudah mateng dan benar-benar padat dan benar-benar menul-menul. Nah, sekarang kita akan angkat dulu dan kemudian kita tiriskan. Nah, sebaiknya Flavis kalau baru matang seperti ini jangan langsung dipotong ya, tunggu dingin minimal 2-3 jam. Nah kalau aku diemin selama 1 malam, masaknya sore, kemudian paginya baru dimaem. Nah ini hasilnya setelah paginya kita potong. Nah Flavis bisa lihat ini benar-benar padat dan lembut. Pokoknya Flavis wajib untuk mencobanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari sayap ayam. Ini nanti akan kita bikin menjadi masakan yang pedes banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir kalau misalnya nanti nggak terlalu suka pedas, bisa diganti juga pakai cabai besar. Nah ini sayap ayamnya akan kita potong menjadi bagian kecil-kecil ya. Jadi tadi udah dipotong 2 dari pasar, kemudian ini aku potong lagi menjadi 2 bagian lagi. Jadi totalnya ada 4 bagian. Satu sayap potong menjadi 4 bagian supaya nanti bumbunya lebih ngeresep dan masaknya juga lebih cepat. Kalau sudah dipotong-potong kita akan bersihkan. Kalau sudah dicuci bersih, kita akan marinasi dulu dengan tepung tapioka sebanyak 3 sendok teh, kemudian setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk-aduk rata sambil agak ditekan supaya nanti bumbunya itu lebih cepat meresap. Nah karena ini potongannya kecil-kecil, jadi marinasinya itu nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja udah cukup. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita pakai cabai rawit ini kurang lebih 30 atau 35. Kemudian ada bawang merah sebanyak 15. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, bisa diganti menggunakan cabai besar, kemudian dibuang bijinya ya. Kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper. Kalau misalnya Flavis nggak punya chopper, bisa dicincang ataupun diulek, tapi jangan di blender karena kita nggak mau sampai bumbunya itu halus.
Kalau sudah, kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng ayamnya. Seperti biasa di sini aku akan menggoreng menggunakan minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, kalau sudah panas, kita akan masukkan ayamnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Jadi harus sering kita balik-balik, dan menggorengnya itu harus pakai minyak yang agak banyak ya, sampai nanti warnanya kuning keemasan dan cantik banget. Setelah itu baru kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, ayamnya sudah mateng, dan ini luar crispy, dalamnya itu lembut karena tadi kita marinasi menggunakan tepung tapioka ya. Kalau misalnya kita nggak pakai tepung tapioka, dia kering tapi nggak lembut gitu. Kemudian kita akan goreng lagi sisa ayamnya, karena tadi kalau sekaligus terlalu banyak, jadi aku goreng menjadi 2 kali bagian. Nah, ini sudah matang, warnanya sudah cantik banget. Sekarang kita angkat. Nah, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini untuk menumisnya aku masih pakai wajan dan minyak yang sama, cuman dikurangi supaya nggak kebanyakan. Kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget, dan ini hati-hati pasti ngegerak banget. Tambahkan lagi air, ini kurang lebih 5-100 ml. Kemudian ada garam sedikit aja, dan juga kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh lagi. Kalau misalnya mau tambahkan gula pasir lagi ya boleh, tapi nggak usah terlalu banyak karena tadi ayamnya itu udah gurih rasanya, jadi sambalnya itu harus yang lebih ringan. Nah, kalau sambalnya udah enak banget, baru kita akan masukkan ayamnya. Nah, supaya rasanya lebih jos gandos lagi, kita tambahkan lagi daun cabai, ini kurang lebih 3 sendok makan. Tapi Flavis bisa atur aja, kalau misalnya Flavis yang lebih suka pedas banget boleh ditambahkan. Atau kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, Flavis bisa juga menggantikannya menggunakan paprika bubuk. Nah, kemudian kita tambahkan lagi daun bawang supaya aromanya lebih harum lagi. Nah, kemudian udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat, kita siapkan aja nasi hangat yang banyak. Nah, ini dia hasilnya. Nah, karena ini pedas banget, tapi Flavis bisa tambahkan sayur, misalnya sayur bening atau sayur asem. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang sederhana banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor. Ini aku potong-potong menjadi 16 bagian dan sudah aku cuci bersih. Untuk bikin bumbunya, di sini bumbunya sederhana banget. Cuman kita ada pakai bawang bombay. Bawang bombaynya karena ini kecil-kecil, jadi aku pakainya 2 ya. Kalau misalnya Flavis pakainya besar, cukup 1 aja. Kemudian bawang bombaynya kita potong-potong. Potong-potongnya agak besar seperti ini ya. Kemudian setelah ada bawang bombay, kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya sebanyak 10 aja udah cukup. Kemudian kita geprek. Setelah itu kita cincang-cincangnya juga nggak usah sampai halus-halus banget. Nah, cukup kayak gini aja. Setelah ada bawang putih, kita tambahkan lagi cabai. Untuk cabenya sini aku pakai cabai merah besar. Flavis juga bisa pakai paprika kalau di rumah ada paprika ya. Kalau ada merah boleh, hijau boleh, atau dicampur merah dan hijau juga boleh. Nah, setelah ini kita langsung aja goreng ayamnya. Nah, ini warnanya sudah kuning keemasan, tandanya sudah matang. Sekarang kita angkat dulu, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah, di sini tadi aku sengaja nggak marinasi di awal ya, karena nanti akan kita rebus lagi, jadi nanti biar nggak terlalu berat rasanya.
Ini ayamnya sudah matang, sekarang kita sisihkan lagi. Kemudian nanti kita langsung aja tumis bumbunya. Untuk tumis bumbunya di sini aku pakai wajan dan minyak yang sama, tapi minyaknya dikurangi supaya nggak kebanyakan ya. Yang pertama-tama kita akan tumis dulu bawang putih dan bawang bombay-nya. Untuk bawang bombay tadi kan kita pakai agak banyak. Nah, kita akan ambil sebagian dulu untuk dimasak di awal, nanti sebagian lagi akan kita masukkan di akhir bersama dengan cabenya. Kalau bawangnya sudah harum banget, baru masukkan ayamnya. Kemudian tambahkan lagi saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Ini ada kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Setelah itu kita tambahkan lagi ada garam, ada gula pasir. Kemudian kalau misalnya Flavis mau, boleh pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis ya. Kadang mau pakai kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, kaldu sapi ataupun micin, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita tambahkan lagi air sebanyak 100 ml. Kita akan masak menggunakan api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu benar-benar meresap banget ke dalam daging ayamnya. Nah, kalau misalnya ayamnya sudah nyemek-nyemek kayak gini, kuahnya sudah mau asat, baru kita masukkan cabai dan bawang bombaynya. Nah, kenapa sih cabai dan tadi separuh bawang bombaynya itu dimasukkan di akhir masakan? Karena sebetulnya ini hanya untuk warnanya jadi cantik aja. Kalau misalnya yang untuk wanginya kita masukkan di awal tadi. Nah, kalau bawang bombay dan cabai sudah masuk, itu artinya masaknya sudah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar, kemudian siap sajikan di meja makan. Wah, ini enak banget, pas masih anget-anget, apalagi ada nasi angetnya, cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lontong kilat, ini tanpa cetakan dan tentunya hemat gas. Pertama-tama kita siapkan beras sebanyak 1 kg. Kemudian kita tambahkan airnya sebanyak 1,5 liter. Nah, setelah ini biar rasanya nggak terlalu tawar, kita boleh tambahkan 2 sendok teh garam. Nah, setelah ini kita akan karu. Kalau di tempat Flavi Kasih ngomongnya dikaru. Caranya kita nyalakan api, kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti airnya itu asap. Jadi Flavis harus sering-sering aduk biar merata dan nggak gosong. Kalau Flavis mau bisa pakai panci anti lengket supaya lebih mudah untuk memasaknya. Nah, ini kalau sudah asap, kita matikan kompornya, kemudian kita akan tutup. Nah, ini akan kita biarkan selama setengah jam. Nah, kalau misalnya tutupnya ada bolongannya, kita sumpel dulu supaya nanti panasnya itu nggak keluar, jadi tetap lekep di dalam gitu. Nah, kalau udah setengah jam, ini kan nasinya udah mulai melar ya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, supaya nanti bikin lontong itu cepet mateng, kita akan tumbuk beras yang sudah kita karu. Nah, caranya itu kalau mau manual pakai ulekan kayak gini nggak apa-apa. Kalau sudah habis punya food processor, boleh pakai food processor biar lebih gampang. Ini aku haluskan menjadi beberapa bagian karena wadahnya kecil, jadi nggak bisa langsung semuanya. Nah, nanti teksturnya akan halus seperti ini Flavis. Nah, nanti kalau udah halus kan bikin lontong itu jadi cepet. Nah, kemudian ini nanti adonannya kalau semua sudah dihaluskan, kita akan bagi menjadi 12 adonan ya. Kemudian setelah itu kita akan cetak dulu, jadi biar nanti adonannya itu lebih cantik dan lebih gampang untuk dibungkus. Nah, ini kalau misalnya Flavis mau ukurannya rata sama persis, Flavis timbang aja ya. Ini kurang lebih, kalau tadi aku timbang satu adonan seperti ini beratnya sekitar 200 gram. Tapi Flavis bisa ukur aja sesuai dengan selera Flavis mau ukurannya seberapa panjangnya. Ini setelah dicetak semuanya, sekarang saatnya kita bungkus. Sebelum membungkus, daun pisangnya kita garang dulu atau dijemur dulu supaya nanti alum atau lemes. Jadi nanti begitu kita gulung nggak kaku lagi. Nah, cara gulungnya seperti ini. Kalau bisa tuh sampai yang set gitu gulungnya, jadi biar nggak longgar.
Nah, kemudian setelah ini kita akan kunci kanan kirinya. Pakai tusuk gigi boleh, kalau mau pakai staples juga boleh, terserah Flavis aja. Kemudian sebelahnya juga akan kita kunci menggunakan tusuk gigi. Nah, dari pengalamannya aku, kalau misalnya bikin lontong itu Flavis harus nguncinya itu harus kenceng, jadi supaya nanti pada saat merebus dia nggak lepas dan nanti isi lontongnya itu keluar. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan rebus. Nah, ini sudah selesai semua, sudah cantik banget. Sekarang kita siapkan air mendidih. Nah, sebelum dicemplungin, usahakan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu ya. Nah, hari ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah teknik menggunakan cara cepat bikin lontong yang hemat gas. Jadi setelah airnya mendidih, kita masukkan lontongnya, kemudian kita rebus, biarkan sampai nanti mendidih lagi, bulak-bulak seperti ini. Kemudian kita tutup, kita akan biarkan selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, nanti kita matikan, biarkan 30 menit. Nah, ini kalau ada bolong-bolongannya kita sumpel aja biar uapnya itu nggak keluar. Nah, ini sudah didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita akan tutup lagi, kita akan rebus lagi sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, kita hitung waktu sebanyak 7 menit. Kalau sudah 7 menit, kita matikan lagi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kita akan angkat lontongnya. Kalau bisa inget ya, itu kalau misalnya ada lubang-lubangnya ditutup supaya nanti uapnya tuh nggak keluar. Nah, setelah lontongnya sudah didiamkan selama 30 menit, kita akan angkat, kemudian kita akan tiriskan selama minimal 8 jam. Nah, ini aku bikinnya sore. Nah, besok pagi aku mau kasih tahu hasilnya ke Flavis di rumah. Dan ini posisinya harus berdiri ya. Nah, ini keesokan harinya. Ini hasil lontong yang aku bikin tadi malam. Hasilnya seperti ini Flavis. Jadi memang kalau bikin lontong itu nggak boleh langsung kita makan, kita diamkan dulu, kita tiriskan. Nah, ini dia. Aku akan kasih lihat ke Flavis gimana sih hasil lontong kilat kita hari ini. Nah, ini hasilnya sudah separoh, karena yang separohnya lagi sudah dimaem tadi. Jadi kalau misalnya aku bikin masakan itu memang yang aku makan untuk hari ini. Nah, ini hasilnya cantik banget. Ini aku kasih tahu ke Flavis di rumah dalamnya tuh seperti apa. Jadi lontongnya itu menul-menul banget, hasilnya itu lembut banget. Dan juga ini hemat gas banget. Nah, ini cocok dimaem pakai sate ataupun mau pakai lontong sayur. Nah, kebetulan sebentar lagi kan lebaran. Biasanya kalau lebaran tuh suka maem ketupat atau lontong. Nah, ini cocok banget untuk Flavis dimaem pakai ketupat sayur ataupun mau pakai sambal goreng juga enak banget. Nah, hari ini aku mau sajikan dengan sayur lodeh ya. Ini komplit, ada sayurannya, ada tahunya, ada telurnya, dan juga kuahnya itu seger banget. Aku udah pernah bikin resep sayurnya nanti Flavis bisa cek aja di deskripsi box. Jangan lupa taburin berambang goreng ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan opor. Hari ini kita bikin opornya opor merah ya. Biasanya kan Flavikasi bikinnya yang kuning ataupun yang putih. Hari ini kita bikin yang merah. Di sini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg. Kemudian ayamnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian di sini kita siapkan ada 3 kemiri, dan di sini ada setengah sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar. Kemudian ada 2 ruas jahe, 3 bawang putih, dan cabai merah ini kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 biji. Kemudian setelah itu kita akan blender, beri sedikit air.
Nah di sini tadi aku ada yang lupa Flavis, harusnya dikasih kunir. Ini kunirnya tadi ketinggalan, kita masukin sekarang aja ya. Ini besarnya kurang lebih 2 ruas jari. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kita akan pakai minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku pakai minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini hemat banget kalau pakai minyak ini karena masih jernih banget walaupun sudah 6 kali penggorengan. Kita pakai secukupnya aja ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Dan untuk memasaknya di sini aku menggunakan wok pan atau aku biasa nyebutnya wajan. Ini dari Revan. Kemudian kalau misalnya sudah wangi banget, kita masukkan laos, serai, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti bumbunya beraroma harum banget. Nah spatulanya di sini aku pakai spatula dari Viera ya, spatula silikon dari Viera. Kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah teksturnya agak kering, baru kita masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis dulu ayamnya dengan bumbu sampai nanti ayamnya kaku. Ini biasanya aku lakukan kita masak ayam atau masak daging ini supaya fungsinya nggak bau amis nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 600 ml, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau penyedap rasa, Flavis boleh pakai sesuai dengan selera Flavis, mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh, ataupun bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa juga ditiadakan juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah ini kita akan masak ayamnya sampai nanti airnya tuh susut separuh sedikit dan ayamnya juga sudah empuk. Kemudian baru kita tambahkan lagi santan. Untuk santannya di sini sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa. Kemudian kita akan masak lagi. Kita masaknya pakai api yang cenderung ke kecil ya. Nah ini boleh ditambahkan, boleh enggak, itu cabai rawit gelundungan. Ini nanti biar aromanya harum banget, aroma khas cabai rawit tapi nggak bikin pedes banget. Nah ini cocok untuk Flavis yang mau aroma cabai rawit tapi nggak mau pedes. Nah ini kan kita masak sampai nanti santannya enak banget dan tanek, baru kita akan sajikan di meja makan. Nah hari ini aku akan maem dengan ketupat. Flavis juga bisa pakai nasi ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Dadah.